Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adin Anaba. Di sini saya akan mengulik dan mencari tahu dari sosok inspiratif pada siang kali ini. Saya bersama Bung Doni. Nah, siapakah itu Bung Doni? Dan kita akan mencari tahu siapa dan latar belakangnya seperti apa. Nah, gimana Bung? Kabarnya sekarang Bung? Alhamdulillah baik. Sekarang Bung Doni ini kata-katanya sudah lulus kuliah hampir 1 tahun, tapi masih nganggur. Ya ini permasalahannya. Nah, tapi sebelum itu saya tidak akan membahas tentang siapa Bung Doni pada hari ini, tapi saya ingin membahas kisah inspiratifnya sampai di titik hari ini. Bung Doni, katanya Bung Doni itu sekarang setelah kuliah masih gitu-gitu aja, banyak yang bertanya itu. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, Bung Doni kan dulu kan katanya pernah dikucilkan oleh guru-guru, teman-teman. Ya. Bahwasanya itu dulu tuh Bung Doni tuh tidak bisa melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi, sampai ada katanya tuh guru Bung Doni mengatakan bahwa tidak ada yang kamu tidak akan sampai ke jenjang sarjana. Tapi Bung Doni sampai sekarang bisa membuktikan itu. Sampai sekarang itu ceritanya gimana, Bung? Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bung Doni, saya dari Pemuda Grobogan. Sebelum menjawab pertanyaan Bung Adin, saya mau ngerokok dulu. Oh, silakan. Di sini Enjoy. bebas, silakan. Yang pengen merokok silakan bebas. Kalau orang Jawa itu berkata, "Barmangan ngerokok, Al-Ududu. masa depan kita." Pertanyaannya gimana, Bu? Tadi gimana latar belakang Bung Doni itu bisa sampai di titik sekarang yang sudah kuliahnya di mana, Bung? Saya itu di STIAB Surakarta. STIAB Surakarta. Yang sekarang sudah jurusannya apa, Bung? Saya manajemen SM ya, Bung ya? Sarjana manajemen. Kalau orang-orang itu enggak sarjana manajemen, kalau saya itu sarjana militer. Ahmad Ramdhani SM ya. Alhamdulillah saya lulus. Sekarang itu kita pengen tahu nih latar belakang dan kisah sebelum Bung Doni sampai di titik sekarang itu seperti apa. Ini kalau saya ceritakan itu panjang lebar, tapi nggak apa-apa ya. Kalau ini kan mengulik tentang latar belakang saya sampai saat ini, yang sudah lulus kok nggak bekerja itu salah. Saya harus bekerja. Bekerja, Bung ya? Iya, kerja. Saya itu dikari tapi nggak cocok. Yang saya itu pengalaman dari kecil. Saya itu TK itu di Toroh, Kecamatan Toroh, dan SMP itu saya di MTS. Di MTS mana, Bung? MTS Depok. Di MTS Depok. Ya, gini saya juga tahu tentang pemahaman agama sedikit. Penting. Saya juga pernah pesantren. Pesantren di mana, Bung? Kilat. Pesantren Kilat. 3 hari. Pesantren berapa hari, Bung? 3 hari. Kenapa 3 hari, Bung? Ya 3 hari doang gitu. Ya cuma 3 hari nggak apa-apa. Saya itu SMK itu pindah berkali-kali. SMK pindah berkali-kali. Ya. Itu faktornya apa, Bung? Bisa pindah berkali-kali? Yang pertama itu faktor perkumpulan. Faktor pengumpulan. Oke. Saya itu dulu saya suka bolos, memang saya akui itu. Suka bolos. Saya itu dari rumah itu berangkat 6:30 itu nggak pernah sampai sekolah. Terus kemana, Bung, itu? Di PS. Di PS. Masa remaja. Selain ke PS tuh bolosnya kemana, Bung? Ya itu sebagian dari traumatis itu. Ya kayak kawan-kawan lah. Oh, iya. Paling kan ya pacaran begitu lah, begitu. Iya. Saya itu di sini nggak munafik. Dan saya itu pindah berkali-kali. Setelah itu lulus itu saya tidak pernah sedikit pun berpikiran untuk namanya kuliah. Ini catat di sini adalah momen kisah terpenting ketika lulus. Bung Doni ternyata itu tidak ada berpikiran untuk berkuliah, tapi kenapa sampai sekarang tuh malah sudah sarjana, ya kan? Itu ya yang akan kita bahas. Saya itu dulu berpikiran ingin menjadi abdi negara, Bung.
Oh, pengen jadi abdi negara, Bung? Ya, saya 2015 lulus itu 2016 saya itu mendaftarkan diri sebagai catam di TNI AL. Dulu. Dulu, Bung ya. Ya, saya melihat di TV atau di media cetak ataupun di digital itu gagah sekali. Tapi dengar-dengar katanya nih Bung Doni itu beberapa kali mendaftar di abdi negara ini itu tidak masuk kriteria atau Iya. tidak lolos tuh. Tidak Kenapa, lolos. Bung? Ya itu dikarenakan ya kurangnya persiapan saya itu. Kurangnya persiapan, Bung. Cuma semangatnya 45. Semangat 45. Tapi kesehatannya 0,5 kan begitu kan. Oke. Saya itu. Dan setelah saya itu mendaftar menjadi abdi negara tidak lolos di tahap 3, 4 Itu di bagian apa tahapnya, Bung? di bagian kesehatan. Kesehatan, Bung ya. Nah, itu saya itu berpikiran bahwasanya saya nggak lolos mau jadi apa? Mau jadi apa? Berpikiran itu. Yang kedua, saya berpikiran memang dunia sudah hancur. Dunia sudah hancur. Karena keinginan saya tidak bisa tercapai. Oke. Dan yang menyemangati saya itu mbah saya almarhum. Almarhum Mbah malah ya. Dia pernah berkata, omongan Jawa, wis le, sing iso mangane ra ngono tok. Iso lapo rek. Pas semangat. Saya itu murung pada saat itu di kamar. Itu tuh artinya apa, Bung? Biar teman-teman yang dari Jawa tuh bisa tahu juga nasihat dari Sudah almarhum. nak, yang bisa makan itu bukan cuma abdi negara ataupun itu berswasta juga bisa, berdikari juga bisa gitu. Itu kalau orang Jawa gitu. Dan setelah itu saya 1 bulan saya itu juga pernah kuli proyek, Bung. Kuliah proyek di mana, Bung, ini? Saya pertama kuli proyek itu 2016 akhir kayak. Berarti setelah lulus sekolah berarti tidak langsung kuliah, Bung ya? Oh, enggak. Berarti daftar dulu jadi abdi negara, Iya. tidak lolos di tahap 3 4, kemudian tidak langsung kuliah, terus kerja dulu ya di kuliah proyek di mana, Bung? Kalau proyeknya itu pas pertama kali itu bukan 2016 malah. Saya itu nyambi ingin mendaftar kan saya nggak punya uang. Ya. Kalau proyeknya itu malah 2015 November. Oh, berarti sebelumnya, Bung ya? Iya, setelah lulus itu di rumah dulu. Aku ingin apa, saya itu pelapo gitu orang tua juga nggak punya uang. Saya itu pertama kali proyek itu di Bandung. Di Bandung ya. Saya bangun komplek TNI AU Pangdam Siliwangi. Oh, apakah itu yang menjadi motivasi Bung Doni itu sampai pengen menjadi abdi negara ketika proyek di Bandung itu? Tidak, Bung ya. saya itu tidak sudah ada sama sekali, Bung, sudah daftar nggak jadi. Nggak jadi. Nah itu malah di situ. Tekanan mental. Oh, Setiap hari lihat para prajurit sama komandannya dengan yel-yelnya. Saya itu semangat. Ini memang ya Tuhan berkehendak lain. Setelah itu saya pulang. Pengalaman saya pertama kali itu kuli proyek itu di situ. Bandung dingin, Bung. Pada saat itu saya berpikiran, wah ya enak gitu. Proyek itu duit toh. Nah aku begitu, Bung. Tapi ya posisi itu saya kalau proyek itu kan ada tukang, ada mandor, saya itu kena. Enak, Bung ya. Masa enak, Bung ya? Iya, saya itu ngambilin pasir, ngaduk. Saya itu serabutan di kayu pernah. Dan saya tahu arti kehidupan di situ. Itu dulu tahun 2015 betul, Bung ya? Iya. Itu berapa, Bung, seharinya dulu proyek di Bandung? Saya itu 65.000. 65.000 Jam 8 jam 4. Berarti jam 8 sampai jam 4 tuh 65.000. Iya. Ya, teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau pengen itu tahun 2015, mungkin kalau sekarang tuh kira-kira kisaran berapa, Bung? 90 paling. Paling sekarang 90 ya, Bung ya.
bulan. Dan pada waktu itu saya bertemu dengan orang banyak dari Sunda, dari luar Jawa pun ada yang memproyek di situ. Saya berkumpul di sana, berpikiran ini arti kehidupan sebenarnya. Dan setelah itu selama 1 bulan Bung saya di sana, saya pulang. Orang tua saya menangis. Setelah 1 bulan pulang, Orang tua saya menangis. orang tua menangis. Iya. Itu karena apa, Bung? Tidak tega Tidak tega. melihat anaknya jadi gitulah. Merantau jauh gitu ya, kan. dulu Masih anak, masih Oh, usia-usia umur. remaja gitu. 18. Nah, masih usia-usia remaja gitu kan, Bung ya. Setelah itu saya di rumah berpikiran lapone gitu. Saya proyek lagi dulu ke Jogja. Orang lagi setelah orang tua menangis proyek lagi, Bung. Iya. Ini enggak apa-apa orang tua, Bung ya. Ya gimana lagi? Apa lapon loh. Kalau di sawah saya ya sawah ya kurang kendangi ramdeng lah pengen. Macam dia caranya kan dulu, Bung ya. Saya ngopi dulu Bung. Nah, ngopi silakan Iya. teman-teman. Nih kita di sini bebas. Ini kan di podcast akal sehat. Kita Kopi. bicara tentang realita, Realita bukan kehidupan. hanya opini-opini belaka. Biar Anda tahu, saya duduk di sini itu juga penuh perjuangan. Enggak cuma enak gue saiki lama tamu begitu. Jadi kita harus tahu nih konsep-konsep kehidupan dari seorang Bung Doni ini bisa menjadi inspiratif buat kita semua ke depannya. Nih setelah ngomong-ngomong nih Bung, berarti setelah proyek ke Jogja itu jangka berapa bulan bisa sampai mau daftar kuliah tuh? Kira-kira Itu lama itu. berapa tahun itu Bung? Ya, kira-kira 1 tahun. Makanya di Jogja itu 3 bulan. Di Jogja Saya 3 bulan di dekat Sarkem, di Sarkem ya. tempat prostitusi Ya. terbesar di Mungkin Yogyakarta. teman-teman pada tahu di mana itu ya. Silakan di setting sendiri ya. Dan yang murah itu di stasiun dulu. Nah, di stasiun. Saya lihat. Ini kayaknya Bung Doni ini sangat paham sekali tuh. Gua paham. Apa Karena pergaulan di di Jogja dunia sana. malam, dunia malam Jogja, seorang kuli itu kan ya hiburannya begitu. Nah, mungkin teman-teman yang Perspektifnya begitu. bisa Nah, yang lihat letak ini konotasinya bukan bukan negatif ya. negatif ya, tapi memang yang paling diketahui itu kalau orang kerja itu pasti begitunya. Oke. Gitu. Dilihat. Itu udah hal yang lumrah Bung, ya. Lumrah itu bukan Lumrah sebuah sekali. asumsi lagi, itu nyata, real. Sampai sekarang pun masih Masih langsung. ya. Saya itu di sana dan di itu apa ya, pas itu saya tuh ya itu awal 2016 itu ya 2016 2015 oh ya, dan 2016 itu saya di Jogja. Setelah itu saya pulang dapat uang banyak Bung. Tapi sebelum itu tadi di Jogja tuh sehari berapa Bung? Dari jam berapa sampai Itu jam 70 kayaknya. 70 Bung ya malahan ya. 5.000. Tapi di sana saya lebih betah karena kan juga cuacanya enak dan orangnya ramah tamah. Emang Jogja. di Bandung nggak ramah tamah Bung? Beda. Saya nggak tahu bahasanya. Oh, biasanya berbeda Bung ya. Biasa. Tapi kalau ceweknya ya aduh ya. Gitu ya. Ada plus minusnya juga Bung ya. Gimana? Lanjut nih kan. Berarti setelah ke Jogja tuh kemana lagi Bung? Perjalanan Saya sebelum masuk ke kuliah. pulang Bantu kuliah. bawa uang banyak di kampung sama teman-teman itu. Ya begitulah kalau perkampungan di kampung erat sekali loh di kampung. Ya. Kita pulang. Setelah itu 2016 itu Agustus ya. Saya ke Jakarta Bung. Ke Jakarta Bung yang mana Bung? Iya itu proyek Jakarta. Berarti ke Jakarta lagi Bung. Untuk proyek lagi Bung nih. Iya Jakarta itu saya pertama kali proyek di Jakarta itu di Bantar Gebang Bekasi. Di Bantar Gebang Bekasi Ya, mana Bung ya? Bantar Gebang Iya, Bekasi. iya. Dan 1 bulan setelah itu kayaknya bayarannya nggak cocok gitu kalau saya. Nah, saya pindah lagi di Cikupa Di Cikupang. Tangerang. Oh, di Cikupa Nah, Tangerang. itu Oke. itu masih bisa punya uang untuk naik kendaraan umum. Setelah Cikupa itu saya nggak dibayar. Faktor apa yang bisa membuat Ya, tidak dibayar? kalau gini, kalau di proyek itu kan
siapa yang kuat, siapa yang punya tenaga lebih langsung berangkat. Nggak usah kita pakai jasa kalau kuliah, nggak usah pakai itu. Oh, Kuat. berarti di pergaulan-pergaulan di teman-teman dari proyek ini keras Bung ya? Ya sangat keras. Kalau di sana mencela-mencela pateni mudar yang begitu. Langsung begitu memang keras. Saya itu pernah di situ. Mulai saya sekarang enggak namanya itu mental dulu kan ya. Saya sudah dulu. Itu selama 3 bulan Bung ya? Ya, kurang lebih 3 bulan saya dibayar pindah lagi di Klender. Di Klender malah. Klender itu kayaknya Jakarta Timur ya. Pindah buat cari uang buat pulang. Kerja di Klender untuk cari uang untuk pulang. Pulang ya enggak pulang. Oke. Ya, sudah 2 minggu ya saya ingat-ingat 2 mingguan saya membawa uang 200.000. Berarti cuma bawa uang 200.000 untuk pulang ke rumah, tiket ke rumah. Iya. Nah ini awal sejarah saya ingin kuliah ini. Nah ini di sini momennya seperti apa Bung? Bisa pengen kuliah? saya di Jakarta ini. Sebagai naluri laki-laki kan kalau melihat cewek kan ya mesti kan ya tersiul ataupun itu ya ada nafsu kan begitu melihat cewek. Wajar. Saya tersiul. Saya itu pakai dulu kalau burung proyek kan ya lusuh ya. Saya pakai topi, saya ini solar ini semua nih saya kasih solar biar nggak busik, caranya busik. Iya. Padahal saya cewek gitu saya begitu. Dia berkata, apaan sih lo? Kuli doang manggil. Oh berarti pas ketika manggil cewek terus balas lagi apaan sih lo? Sedih. Kulit doang manggil gitu Bung ya? Sedih. Langsung mak jedek gitu Bung ya? Sedih. Yang kedua Faktor itu pertama Bung ya? yang kedua itu Seru. saya diremehkan oleh guru saya. Diremehkan oleh guru SMK, SMP atau SD? SMK Bung ya? Sekolah pindah-pindah jadi opo ya jadi wong urip ya akhirnya gitu. Dan yang ketiga itu faktor lingkungan di rumah. Lalu saya itu juga anak otomotif. Di sana otomotif Bung ya? Iya, saya itu TSM dan motor itu pernah saya rajai semua alhamdulillah. Walaupun saya itu juga orang nggak punya tapi ya orang tua ya caranya anak itu suatu. Oh ini jadi oku. Katanya pernah dengar cerita Bung Doni itu pernah menjual motor yang ada di rumah tuh benar atau enggak? Ya benar sekali itu. Sampai dimarahin orang tua. Ya benar. Saya jual itu. Saya jual untuk apa Bung uangnya itu kira-kira? Buat kuliah. Kalau yang terakhir ini saya kuliah jual motor buat muncak. Terakhir itu menjual Motor buat muncak di gunung. untuk puncak di gunung. Nah ini teman-teman bisa jadi contoh ya. Contoh yang tidak baik. Puncaknya Jangan bisa pakai motor. kalau nggak punya ya udah. Dan katanya pernah saat kuliah tuh jual laptop buat puncak juga tuh bener gak Bung? Ya benar sekali itu. Itu sangat benar. Itu pas semester berapa Bung kira-kira? Semester. Mau skripsi malah. Mau skripsi jual laptop buat muncak. Mau Demi teman-teman tuh solidaritasnya sangat tinggi sekali. Tapi kita balik lagi ke tadi historinya. Faktor ketiga ingin kuliah itu apa Bung? yaitu 1, 2, 3 saya ingin kuliah. Kuliah itu estimasi saya atau anak-anak saya wah kuliah nih. Karena kuliah nih keren nih Bung ya. Keren nih. Setelahnya Keren. sepatunya sepatu brand lokal. Brand lokal keren. Ya, maaf ya. Saya menikmati 1 semester. Ini toh 2 semester nggak celeng. Ya. 3 semester nongkrong nggak jelas. Ya jelas deh ngopi nah. Semester 4 ya kupu-kupu. Berarti pas di saat jangka semester 1, 2, 3 dan 4 itu Kupu-kupu. masih mahasiswa kupu-kupu biasa Bung ya? Kupu-kupu. Teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih Bung, mahasiswa kupu-kupu itu apa Bung? Kuliah pulang. Teman-teman kuliah pulang juga kan nih Bung? Terus ada kesadaran di hati nurani dan pikiran tuh pengen lebih
dari sekedar mahasiswa kupu-kupu. Maksudnya tuh bukan hal negatif ya teman-teman. Ya, Maksudnya itu tuh kan sebuah hak, hak tersendiri dari bisa mahasiswa. Mau kupu-kupu ya monggo, mau berorganisasi monggo, begitu kan. Itu kan yang tahu kan diri kita sendiri. Saya nggak bisa memaksakan kan. itu dia. Faktor kenapa nih Bung Doni tuh bisa pengen terjun atau lebih memahami tentang mahasiswa itu apa dan sampai punya kesadaran ikut organisasi dalam mahasiswa. Pertama itu Di semester berapa Bung sebelumnya? semester 5 mau ke 6. Malah di semester 5 5 akhir 6. teman-teman nih Saya itu telat berorganisasi sebenarnya. Tapi itu tidak menyurutkan tekad saya. tidak menyukai semangat juga Bung ya. Oh, enggak. Semangat. Saya itu ketemu dengan teman saya Bung Bagus. Bung bagus. Saya diajak, Don, organisasi yo. Ibu saja. Ya. Organisasi opo ya? Aku ki gak mudeng ya, Mas. Tak opo latihan. Dan sekitar 2 minggu itu habis lebaran itu. Sehabis lebaran Bung ya. Ya, habis lebaran saya ingat itu 2019 Mei atau Juni, Agustus. Juli Juli Agustus. ya sekitaran itulah. Saya diajak. Saya tuh pertama kali ikut dalam acara diskusi itu hal-hal itu saya tuh pakai kaos. Pakai kaos ini. Kaos. Teman-teman yang lain pakai apa? Pakai Ini? batik. Ada yang pakai PDH pakai organisasi. Iya itu. Jelas. Nah, aku ngomong ini. Semi ora pantes ya weh. Mental saya down di saat itu. Melihat teman-teman pada pakai seragam kebanggaan Bung ya Dan dari organisasinya kembali ya. lagi saya ingat dulu. Aku diremehno. Aku iso. Ngene terus piye aku gitu. Saya ketemu sama setelah itu ketemu sama senior saya yang ada di sekitaran Lubboga Ada di Gelombongan ya. ya yang menjadi semangat dan yang mengajak saya lebih ke dalam itu Bung Umar. Oh ada. Mas Ya Umar sekarang gitu. itu kayaknya ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Anur. Oh, BEM kan? Anur ya. Iya, Yang sekarang menjabat konon katanya juga kontroversial sekali sangat kampusnya. kontroversi itu ya. Nanti kita akan bertemu dengan apa Umar ini. Ya bisa memang menjadi secara akademis saya Akademis. lebih saya sudah lulus. Ya, sudah selesai. Tapi secara organisasi saya akui dia yang membuat saya begini. Masih begini itu kembali ke organisasi dan harus kembali ke semangat. hakikat mahasiswa itu apa Iya, Bung ya? mahasiswa itu apa? Dia kalau bicara itu menggekar dulu. Sekarang Ya sekarang teman kita tapi harus tahu kapasitas dan batasan Bung ya. Iya, kalau kita pada saat posisi sebagai teman ya teman, kalau pada saat di organisasi ya harus sesuai dengan koridor. Yang penting profesional dalam Memang harus manajemen profesional. organisasi dan juga kehidupan Bung ya. Ya, dia yang membuat saya begini. Saya mengaku itu. Dia yang mengenalkan saya organisasi, apa itu organisasi, serta yang saya ingat untuk saat ini adalah melatih menjadi pemimpin. Melatih menjadi leadership pemimpin Bung ya. Karena saya itu dulu bicara begini saya itu takut. Takutnya kenapa Bung? Dilihat teman-teman itu kan keren Bung dilihat. Sombong ibu. Saya melatih sedikit demi sedikit melihat Bung Umar itu cara saya mengikuti, lihat referensi buku, bicara bagaimana cara mengaudiens yang baik gitu. Public Public speaking. speaking itu Bagaimana? ya setelah itu semester 6 lah. Semester 6 saya aktif, semester 7 nggak aktif. 7 itu ya nggak aktif ya. Ikut-ikutan. 6 itu aktif, 7 ikut-ikutan, 8 saya itu ingin menumbuhkan rasa itu juga berat Bung. Malas. Memang benar kalau rasa-rasa apa nih Bung? Iya, Teman-teman biar berorganisasi nggak itu. ambigu itu. Oh, rasa sadar akan sadar. pentingnya Sadar organisasi diri. dan mahasiswa tuh Bung ya. Malas sekali. Malas Bung ya. Malas sekali. Faktor tuh kenapa Bung? Teman-teman Pertama itu faktor yang paling malas tuh malas tuh apa Bung? ya waktu. Pertama itu membagi waktu.
Yang kedua adalah membagi pikiran kita.